berbeda pendapat. Yang 4. Yang 2, ada perbedaan pendapat di antara ulama dan ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang 4, haram mutlak, tidak boleh sama sekali. Bahkan kalau kita lakukan, kita berdosa. Pertama, sholat haram, apapun alasannya. 2, puasa haram, apapun alasannya. Ketiga, jima. Tahu jima? Jima itu berhubungan suami istri. Haram ketika haid, apapun alasannya. 4, tawaf. Apa tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Yang 2, hukumnya khilafiyah, bertentangan pendapat antara ulama tergantung situasi dan kondisi. Yaitu pertama, membaca Al-Quran termasuk menyentuhnya. Yang kedua, masuk ke masjid. Pendapat saya, teman-teman di sini cuman bisa ibadah dengan baik itu hari libur. Udah seminggu sekali, lagi haid pula, sehingga bisa jadi lama tidak pegang Quran. Jadi saya mengatakan boleh baca Yasin, tapi jangan dari Quran yang seperti ini. Boleh belajar Quran, apalagi kalau belajar Iqra, masa nggak boleh? Ya, wirid-wirid boleh, baca tahlil boleh, menghafal ayat-ayat yang sudah dibaca boleh. Ibu, saya jadi guru, harus ngajar Quran, pegang Quran boleh, tapi untuk amannya jangan pakai Quran mushaf, tapi pakai Quran terjemah. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, mau kembali ke pemahaman yang awal, terserah. Tapi di sini sayang benar seminggu sekali. Sementara ini ada ulama yang masih membolehkan. Maka kesian perempuan kalau lagi haid, baca Al-Fatihah aja nggak boleh, baca Yasin nggak boleh, wirid nggak boleh. Padahal itu nggak ada larangan-larangan seperti itu. Justru kata Allah, banyak-banyak kamu ingat Allah supaya kamu jadi kuat, jadi tenang. Ya, udah ada lagi, satu lagi aja terakhir. Suara saya sama, masuk masjid boleh, seminggu sekali cuma bisa dengar tausiah hari libur. Saya nggak mau masuk masjid sama sekali, duduk di depan pintu atau di luar. Lewat orang Pakistan, jadi pergi sama orang Pakistan. Masuk ke masjid, dengerin ceramah. Orang baca zikir, ikut zikir. Orang sholawat, kita sholawat. Tapi jangan diduduk di tempat orang sholat. Duduk di tempat yang orang tidak pakai sholat, atau di tempat yang aman yang kita yakin tidak ada yang sholat di situ, atau kita yakin darah kita tidak menetes. Satu, saya ingin menjelaskan, kemarin saya di Masjid Jim Cacoy sempat menegur teman-teman di Wancai juga. Jadi sudah waktu zuhur, udah azan. Biasanya kalau ada azan, biasanya kita ngapain? Sholat apa? Sholat qobliyah atau sholat. Jadi sudah azan masih sholawatan. Kalau Sim Cacoy itu kan ruangannya kecil banget itu. Jadi ada orang sholat, ada yang sholawatan. Saya bilang, kenapa masih sholawatan? Ibu, biasa kan kalau kita dengar azan sebelum sholat kita sholawatan. Saya bilang nggak mesti sholawatan rame-rame sampai ganggu orang. Sampai kata Rasulullah, ada yang sholat, kita baca Quran kencang aja ditegur sama Rasulullah. Jadi semestinya setelah azan, udah waktu azan, kita tidak mengeluarkan kata apapun sehingga mengganggu orang yang sholat. Kita mau sholawat, sholawat sendiri, nggak perlu. Sholawat itu sunnah, tapi jangan sampai mengganggu orang. Nah ini pemahaman ini harus kita benahi. Sama kayak gini juga nih, bagusnya memang suara itu tidak sampai kemana-mana, untuk kita saja gitu ya. Apalagi kalau rame-rame baca tahlil rame-rame, kan kita semua bisa saling mendengarkan gitu. Nah itulah kadang-kadang Islam, kita paham Islam itu sepotong-sepotong. Tapi ketika
saat saya kasih tahu ada juga yang nggak menerima. Tapi kan kita udah biasa Bu kayak gini. Ya gitu, karena udah biasa saya kasih tahu, jangan sampai jadi kebiasaan. Masa ada orang sholat sholawatan gitu ya, itu sangat mengganggu gitu. Boleh sholawatan, tapi kalau mau rame-rame boleh, tapi jangan waktu sholat. Begitu azan berhenti. Nanti kalau udah selesai, orang udah selesai sholat, baru mau sholawatan rame-rame juga boleh. Ya, itu. Saya rasa itu saja dari kita baca doa.